sini aku Amadila selaku host, dan di samping aku ada Bang Rizky selaku pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Kita bakalan ngobrol tipis-tipis mengenai perlawanan warga melawan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua bahwasanya konflik ini bermula pada tahun 2017 saat PT Rum melakukan produksi serat rayon sebagai bahan baku utama tekstil. Tak lama setelah PT Rum itu memproduksi serat rayon, warga merasakan dampak berupa bau busuk dan sungai mereka mulai tercemar. Kemudian pada tahun 2018, warga melakukan serangkaian aksi protes terhadap PT Rum maupun pemerintah itu sendiri, dan aksi besar-besaran terjadi di depan perusahaan itu sendiri yang mengakibatkan beberapa warga kemudian dikriminalisasi. Kemudian tak lama dari itu berita mengenai perlawanan PT Rum mulai naik ke permukaan. Banyak juga mahasiswa dan beberapa jaringan mulai beraliansi mendukung perlawanan warga. Hingga saat itu kemudian LBH Semarang masuk untuk mendampingi warga yang dikriminalisasi. Akan tetapi karena hingga saat ini pemerintah belum juga melakukan upaya konkret menindak PT Rum, maka tim advokasi Sumbu Sukoharjo Melawan Bau Busuk yang terdiri dari LBH Semarang, Net Attorney, YLBHI, UMA, dan beberapa organisasi lokal maupun nasional, mereka menggugat class action di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Nah, untuk cerita lebih lanjut dari awal hingga saat ini kita sudah bersama Bang Rizky selaku pengacara publik dari LBH Semarang. Nah, mungkin aku nanti bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan. Oke. Langsung aja ya Bang. Ya, Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik. Oke. Mungkin bisa diceritakan gitu Bang, gimana sih awalnya PT Rum itu berdiri, kemudian penolakan dari warga seperti apa, hingga terjadi kriminalisasi terhadap beberapa warga sendiri. Ya, jadi berdasarkan informasi yang diterima oleh LBH Semarang dari warga, pertama proses pembebasan lahan yang saat ini digunakan sebagai lahan untuk berusaha oleh PT Rum itu sudah dimulai sebenarnya 3, 4, 5 tahun sebelum PT Rum secara resmi beroperasi. Selama proses itu tidak ada informasi yang pasti dan jelas bagi warga ini lahan sebenarnya mau digunakan untuk apa gitu. Ada sebagian yang mengetahui bahwa lahan itu akan digunakan sebagai pabrik garmen, sebagian lainnya menyatakan bahwa akan dijadikan perkebunan kapas. Tidak ada informasi yang pasti. Artinya dari proses pembebasan lahan tidak ada partisipasi, tidak ada upaya yang jujur dari PT Rayon Utama Makmur untuk membuka informasi ke warga gitu. Nah, singkat cerita, Oktober 2017 PT Rum mulai berproduksi dan warga kemudian pada Oktober 2017 itu langsung merasakan dampak, utamanya bau busuk. Karena sangat dirasakan warga yang biasanya warga menghirup udara segar, saat ini dengan pada Oktober 2017 sejak adanya PT Rum di tengah-tengah pemukiman warga, karena PT Rum ini berada dikelilingi oleh 5 atau 6 desa atau sekitar itu gitu. Nah, jadi persis di tengah-tengah pemukiman warga nih, warga merasakan dampak. Selain bau busuk juga kemudian Sungai Gupit yang itu berada di tengah-tengah perkampungan warga juga kemudian terganggu, sehingga warga kemudian menginisiasi beberapa aksi-aksi protes. Nah, kayak yang kamu ceritain tadi, langsung nemuin PT Rum ke ke bupati dan segala macam. Tapi kemudian PT Rum terus memproduksi bau sampai akhirnya kemudian 2018 itu warga melakukan aksi besar-besaran, awalnya di depan kantor bupati untuk menuntut ada tindakan yang tegas terhadap PT Rum karena sudah sangat mengganggu kehidupan warga.
Jadi sejak PT Rum beroperasi itu anak-anak kecil udah pakai masker, yang sekolahnya udah pakai masker begitu. Bagi yang bertani pun juga terganggu, banyak gangguan yang dialami warga. Dengan alasan itu kemudian warga melakukan aksi dan akhirnya waktu itu Bupati berjanji, aku lupa sebenarnya tanggal pastinya, tapi entah belasan Februari mungkin atau 20-an Februari begitu. Bupati menjanjikan dalam beberapa hari ke depan akan menjatuhkan sanksi terhadap PT Rum gitu. Nah, malam sebelum sanksi itu dijatuhkan sebagaimana yang dijanjikan Bupati tadi, itu warga sudah menunggu gitu. Sudah tidak sabar menunggu bahwa PT Rum akan disanksi. Nah, warga berkumpul di depan PT Rum sampai besok paginya, kemudian sanksi yang ditunggu-tunggu oleh warga tidak kunjung datang, sampai kemudian entah siapa yang memulai pada siang harinya. Seingatku waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, dan sepertinya setelah sholat Jumat begitu baru mulai muncul atau timbul keributan dan akhirnya salah satu pemicunya waktu itu adalah adanya anak, kalau nggak salah usianya 10 tahun, 11 tahun atau sekitar itu usianya, itu yang ditarik masuk oleh petugas keamanan ke dalam pabrik, dan kemudian dia mendapat tindak kekerasan. Itu adalah salah satu, bukan satu-satunya, itu adalah salah satu yang men-trigger warga yang sedang melakukan aksi untuk kemudian mendesak petugas keamanan agar melepaskan anak tersebut. Nah, akhirnya itu mulai berdebat segala macam, dan entah siapa kemudian yang melakukan, ada yang membakar pos satpam. Sebenarnya tidak bisa dibuktikan juga siapa yang bakar pos satpam ini gitu, siapa yang bawa bensin dan segala macam gitu. Nah, pasca kemudian aksi itu di sore hari akhirnya bupati atau pegawai di kantor bupati kemudian menyampaikan di hadapan warga ada sanksi administratif kepada PT Rum, yaitu penghentian operasi sementara selama 18 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya sanksi. Artinya sanksinya itu sampai Agustus 2019. Selama paksaan itu kemudian PT Rum dilarang untuk berproduksi, sembari kemudian diwajibkan untuk melakukan perbaikan teknis gitu. Nah, harusnya kan ini sudah cukup menjadi angin segar bagi warga, tapi ternyata tidak. Hal itu direspon PT Rum dengan melaporkan warga karena sudah dituduh melakukan kerusakan gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari rangkaian kejadiannya, sebenarnya kehadiran PT Rum lah yang kemudian menyebabkan warga mengalami kerugian, dan itu sebenarnya kan kekerasan juga buat warga gitu loh. Udara yang biasanya segar tapi kemudian menjadi tidak segar lagi gitu. Dan akhirnya waktu itu ada beberapa warga yang dikriminalisasi, 4 warga, 1 mahasiswa yang cukup intens mendukung perjuangan warga dari awal. Saat kriminalisasi itulah kemudian LBH Semarang mulai bersama warga untuk memperjuangkan hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Artinya upayanya itu dimulai dengan mendampingi warga yang dikriminalisasi, kemudian sembari mengajukan beberapa pelaporan ke lembaga-lembaga terkait baik di tingkat daerah maupun nasional. Gitu ceritanya dia. Oke, cukup menarik. Ada yang ingin ditambahkan? Satu lagi. Ini untuk perkara kriminalisasi itu sampai tingkat kasasi, karena dan tidak ada satupun hakim yang berani memutus bebas meskipun sebenarnya ini sudah jelas kriminalisasi begitu. Pada pertengahan 2019 itu para warga semuanya sudah dibebaskan, putusan ini sudah inkrah. Pertengahan 2019, aku lupa pastinya bulan apa gitu, semua warga udah bebas gitu. Oke. Tadi kan disebutin ya ada beberapa mahasiswa dan jejaring lain yang membantu warga melawan PT Rum ini sendiri gitu, hingga saat ini kan kasusnya lagi di class action di Pengadilan Negeri Sukoharjo gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu, apa sih upaya warga dari sejak pasca dikriminalisasi sampai sebelum
warga menggugat class action di Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mempopuliskan isu atau menggalang dukungan lain, mungkin bisa diceritakan ke kita. Oke. Jadi bahkan nggak cuma setelah kriminalisasi ya dia, tapi bersamaan dengan kriminalisasi itu warga bersama LBH Semarang dan jejaring organisasi lain yang mendukung perjuangan warga itu cukup intens tadi pelaporan ke KLHK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, termasuk KPAI karena warga menganggap keberadaan PT Room itu sangat berbahaya buat anak-anak. Gitu. Bahkan anak-anak yang kondisi fisiknya masih cukup rentan gitu. Kemudian biasanya kan kalau di desa ya kan jarang tuh yang sekolahnya jauh-jauh, paling kan sekitaran situ ya. Nah artinya di rumah kena dampak, kemudian di sekolah kena dampak gitu. Nah itu ke KPAI. Kemudian juga pernah melakukan pelaporan pidana terhadap dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT Room, baik ke kepolisian maupun ke Kementerian Lingkungan Hidup, karena Kementerian Lingkungan Hidup ini juga punya kewenangan. Jadi ada Gakum di KLHK, penegakan hukum, itu juga punya kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Artinya sudah sangat banyak upaya-upaya yang ditempuh warga. Nah dari upaya-upaya itu ada kemudian yang cukup menggembirakan buat warga, tapi pada pokoknya adalah warga masih merasakan dampak, artinya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan warga. Nah bahkan setelah kriminalisasi itu berjalan gitu, mungkin bulan Juli, Juni atau Agustus 2018, selain dapat sanksi administratif dari Bupati Sukoharjo, PT Room juga dapat sanksi administratif dari KLHK. Nah jadi kalau di sanksi administratif yang diberikan Bupati Sukoharjo itu ada 3 poin, harus memasang pipa, harus memasang CEMS, Continuous Emission Monitoring kalau nggak salah kepanjangannya, terus memasang pipa, ada 3 poin utama sebenarnya. Kalau yang KLHK lebih banyak tuh, belasan seingatku. Nah 2018, dan sanksi yang KLHK itu nggak berbatas waktu. Sampai sekarang sanksinya belum dicabut setahu kami. Kalau yang bupati kan berbatas waktu ya, 18 bulan gitu. Nah, jadi artinya upaya warga untuk merebut keadilan, merebut hak mereka itu udah kemana-mana. Nah, cuma udah ada sanksi administratif, ada kemudian rekomendasi dari lembaga independen negara, itu belum cukup untuk membuat PT Room benar-benar dalam tanda kutip bertaubat gitu, karena sudah melakukan kekerasan terhadap warga gitu. Oke, cukup menarik. Bahkan kemarin juga sempat ada ini ya, solidaritas Festival Bengawan Solo juga untuk ya di tengah-tengah proses gugatan ya. Siap-siap. Oke, selanjutnya aku juga pengen nanya nih Bang, terkait alasan ya tim kuasa hukum Sumbu ini memutuskan untuk menggugat PT Room ke Pengadilan Negeri Sukoharjo gitu. Ya, jadi tadi ya dari upaya-upaya pelaporan ini belum ada kemudian hal atau tindakan dari pemerintah yang cukup mampu untuk membuat PT Room benar-benar memberikan atau kembali menghadirkan udara yang segar untuk warga gitu. Di tahun 2022 April atau Maret gitu, Gakum KLHK, penegak hukum dari KLHK, para penyidiknya itu sudah melakukan pemeriksaan. Nah artinya karena ini berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yang ditegakkan itu adalah hukum pidana sebenarnya. Artinya PT Room sedang kemudian diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup begitu. Itu sudah ada pemeriksaan di 2022, tapi kemudian warga menunggu
sampai akhir tahun belum ada hasil juga. Nah, warga belum mengetahui hal itu. Terus kemudian mulai dari akhir tahun 2022 warga memutuskan oke, ini segala cara sudah kita coba, tapi ada satu yang belum, menggugat langsung PT RUM gitu. Menggugat langsung PT RUM. Nah, kemudian baru akhirnya prosesnya dimulai. Dan pada 9 Maret 2023 akhirnya warga bersama tim advokasi Sumbu, itu ada LBH Semarang, Net Attorney, YLBHI, Huma, sebenarnya ada juga beberapa organisasi lain yang ikut mendukung dalam hal ini, baik dalam proses pendiskusian atau dukungan dalam bentuk lain gitu. Nah, itu dah. Cuma kabar menariknya adalah saat ini aku lupa pastinya ya, cuma di tahun ini itu Gakum KLHK sudah menyatakan atau menetapkan PT RUM sebagai tersangka dalam tindak pidana lingkungan hidup. Artinya sudah semakin menguat apa yang diperjuangkan oleh warga selama ini secara perlahan sebenarnya membuahkan hasil. Nah, cuma memang yang kita sayangkan tadi prosesnya sangat lama, 2017 sampai 2023 begitu. Itu cukup melelahkan buat warga. Yang harusnya diharapkan bisa efektif penyelesaiannya, tapi kemudian harus melalui lika-liku yang begitu panjang, harus melalui tantangan yang begitu banyak, sehingga kemudian akhirnya warga mau nggak mau ya ini upaya harus masih tetap dilakukan karena mereka belum benar-benar merasa aman dari ancaman PT RUM. Hal lainnya ini juga di tahun Juni 2022 itu PT RUM menyatakan bahwa mereka melakukan shutdown produksi. Shutdown produksi artinya aktivitas produksinya itu dihentikan sementara gitu. Nah, kami mendapatkan informasi ini dari pemerintah, jajaran pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, tapi bukan secara sembunyi-sembunyi, itu dalam forum resmi gitu. Waktu kemudian warga menanyakan kejelasan terhadap pemerintah berkaitan dengan PT RUM gitu. Alasan PT RUM melakukan shutdown produksi ternyata yang cukup mengagetkan adalah bukan karena PT RUM merasa bersalah telah menyebabkan warga menderita bau busuk atau menyebabkan sungai menjadi tidak menyenangkan lagi bagi warga, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tapi adalah karena bahan bakunya lagi habis gitu. Jadi artinya kalau begini besok bahan baku datang, lusa bisa dimulai produksinya begitu. Ya, itu cukup mengecewakan bagi warga. Artinya memang PT RUM komitmennya masih lemah untuk benar-benar mengembalikan ruang hidup yang sehat untuk warga gitu. Oke. Tadi kan udah diceritain. Dikit lagi, dikit. Nah, meskipun udah shutdown produksi nih, katanya udah nggak ada aktivitas produksi, itu sesekali masih bau gitu. Berarti masih ada sisa-sisa bahan yang entah reaksi kimia apa yang kemudian memicu hal itu, tapi dia nggak ngapa-ngapain aja bau. Oke. Benar-benar. Ya. Oke, tadi kan udah diceritain ya bahwasanya upaya perlawanan warga ini udah masuk ke litigasi gitu. Mungkin kalau kita melihat mekanisme pengadilan itu kan ada yang namanya mediasi dulu ya Bang. Mungkin bisa diceritakan ke kita tawar-tawaran dari warga apa, dari PT RUM apa yang mengakibatkan mediasi gagal dan masuk ke pembacaan gugatan. Oke. Ya. Jadi gugatan class action yang diajukan warga terhadap PT RUM ini kan tuntutannya adalah kemudian bagaimana PT RUM kemudian mengganti kerugian yang dialami oleh warga selama bertahun-tahun, terus kemudian menuntut tanggung jawab PT RUM untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi lingkungan. Pada intinya itu. Nah, ganti kerugian yang dituntut warga itu cukup besar jumlahnya sebenarnya. Kawan-kawan bisa search di media-media, tapi sudah ada obrolan di internal warga bahwa uang yang
kalaupun nanti menang di pengadilan, uang yang diperoleh itu akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya sosial, entah mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah, mendirikan rumah ibadah dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini bukan sekedar bahwa warga pragmatis pengen minta duit ke PT Rum, nggak gitu. Jadi tetap ada visi sosial yang diperjuangkan warga lewat gugatannya, nggak cuma untuk membatasi aktivitas produksi PT Rum yang memang salah itu gitu. Nah, 9 Maret 2023 gugatan diajukan, kemudian tanggal 21 Maret kalau nggak salah itu sidang pertama dimulai. Nah, sidang pertama dimulai karena ini gugatan class action. Yang pertama-tama dilakukan hakim adalah harus menilai terlebih dahulu apakah gugatan class action ini sah atau tidak, atau apakah gugatan tersebut dapat dilakukan atau diadili dengan mekanisme class action atau tidak. Nah, kenapa ini perlu? Karena gugatan class action ini agak unik memang ya. Ada 185 warga, terus kemudian tidak semuanya yang secara langsung menandatangani surat kuasa dan segala macam. Kenapa? Karena memang karakteristik gugatan class action ini adalah jumlah korbannya sedemikian banyak sehingga kemudian kalau gugatan ini dikelola administrasinya secara saklek begitu, seperti perkara 1-2 orang, itu justru akan menyulitkan sehingga menghambat warga untuk mendapatkan keadilan gitu. Nah, di sisi lain juga tidak efisien bagi peradilan karena kan ini mungkin bagi siapapun yang pernah kebetulan bersekolah di Fakultas Hukum atau pernah membaca baca-baca tentang hukum acara begitu, asasnya kan biar peradilan cepat, sederhana, biar ringan gitu. Nah, artinya ini diefisienkan, tapi warga bersama tim advokasi Sumbu itu diharuskan dulu membuktikan apakah benar bahwa kerugian yang dituntutkan itu terjadi. Nah, apakah benar ada kesamaan fakta di antara orang-orang yang menjadi class member istilahnya. Jadi dalam gugatan class action ini ada pembagiannya, ada 2 pihak, kelas representatif atau wakil kelas, dan kemudian yang kedua kelas member atau anggota kelas. Nah, wakil kelas adalah orang yang maju langsung ke pengadilan. Anggota kelas adalah orang yang memberikan mandat kepada wakil kelas atau wakil kelompok untuk menggugat gitu. Nah, jadi setelah kemudian hakim bisa atau hakim cukup yakin memastikan bahwa ini memenuhi syarat-syarat class action, kemudian dijatuhkan putusan sela namanya, yang pada intinya hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan warga itu sah dan telah memenuhi syarat sebagai gugatan class action. Nah, proses selanjutnya adalah ada yang dikenal dengan proses option out. Option out itu adalah mekanisme mekanisme class action yang diakui di hukum Indonesia berdasarkan Perma 1 2022. Artinya setelah gugatan class action itu dinyatakan diterima oleh hakim, dapat dilakukan secara class action gugatannya. Kemudian untuk meng-cross check lagi nih, ini apakah benar warga ini semuanya baik yang wakil kelompok maupun anggota kelompok atau anggota kelas itu benar-benar memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama nggak sih gitu loh. Atau jangan-jangan ada yang mau keluar, jangan-jangan namanya diklaim-klaim aja nih begitu. Nah, dibelah kemudian jangka waktu oleh majelis hakim sekitar 1 bulan, 30 hari kerja untuk melakukan notifikasi namanya, pemberitahuan yang pada intinya ditujukan untuk memberitahukan seluruh anggota kelompok atau anggota kelas bahwa gugatan ini sedang disidangkan, sedang diadili begitu. Nah, apa yang dilakukan kemudian berdasarkan putusan sela majelis hakim adalah warga itu menempel di beberapa desa. Gugatannya ini alasan gugatannya ini, tuntutannya ini, dan nama-nama anggota kelompoknya ini. Itu di kantor-kantor desa ditempel, di kantor bupati ditempel,
di pengadilan ditempel, di puskesmas ditempel. Terus kemudian juga secara online, ada di pemberitaan media online. Terus kemudian juga di atau melalui diskusi warga, diskusi komunitas. Jadi ratusan warga waktu itu hadir dan hasilnya adalah nggak ada satupun warga yang menyatakan keluar dari gugatan ini. Nah, karena itu sudah dilaporkan oleh warga bersama tim advokasi ke majelis hakim, sehingga karena nggak ada yang keluar, sebenarnya majelis hakim pun atau pengadilan negeri Sukoharjo pun dia membuka semacam kesempatan juga bagi 185 orang ini untuk mundur dan menyatakan hal tersebut langsung ke pengadilan. Tapi ternyata nggak ada yang mundur satupun. Kemudian prosesnya itu karena tidak ada warga yang mundur, prosesnya dilanjut ke mediasi. Dalam mediasi itu permintaan warga sebenarnya agar PT Room karena sudah melakukan kesalahan bertahun-tahun meminta maaf di media lokal dan media nasional, kalau nggak salah totalnya 5 media gitu, 3 hari berturut-turut ya, kalau aku nggak salah gitu. Itu artinya ya sudah melakukan kesalahan, atau buktinya udah disanksi sana sini, ya harusnya PT Room cukup tahu diri dong gitu loh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tuntutan ganti kerugiannya oke, diturunkan menjadi aku agak susah sebenarnya ingat angka ya, menjadi 5M kalau nggak salah. Nggak apa-apa, yang itu warga pun kalau dikasih 5M tetap akan menggunakan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, terus kemudian yang ketiga itu agar PT Room mengganti produksinya, karena sepengetahuan warga bersama organisasi yang selama ini mendampingi warga itu hampir tidak mungkin untuk menghilangkan bau dari pabrik-pabrik yang memproduksi serat rayon. Artinya selama PT Room eksis, kemudian bau itu akan tetap ada begitu. Nah, dari ketiga permintaan ini kita menyerahkan, sebenarnya warga menyerahkan ke PT Room, mau ganti produksi apa terserah, yang penting nggak bau gitu loh. Nah, tapi ternyata nggak ada itikat baik PT Room untuk kemudian memenuhi apa yang dimintakan warga, sehingga ya sudah, mediasi gagal dan kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. 2 minggu yang lalu tim advokasi Sumbu sudah melakukan pembacaan gugatan di hadapan majelis hakim. Gugatan ini maksudnya pokok perkara, tanpa perlu hadir secara fisik di persidangan. Kemudian minggu ini itu prosesnya replik, kita membantah jawaban dari PT Room. Kemudian minggu depan itu adalah duplik. PT Room diberikan kesempatan untuk membantah replik dari kita. Nah, semua proses ini dari jawaban hingga duplik itu disidangkan secara e-litigasi, e-court. Kemudian baru sidang setelahnya itu dilaksanakan lagi secara tatap muka gitu. Oke, cukup jelas ya yang disampaikan sama Bang Rizky tadi. Tapi aku juga pengen nanya nih, di sela-sela persidangan ini gitu, ada nggak sih hal-hal atau yang dilakukan warga atau sekedar seremonial untuk merawat gerakan mereka gitu, ada nggak? Iya. Konsolidasi warga atau... Iya, kebetulan bertepatan dengan momentum Hari Sungai pada bulan Juli, itu warga bersama beberapa organisasi yang selama ini mendukung perjuangan warga itu menginisiasi festival sungai Bengawan Solo. Jadi spesifik, kenapa Bengawan Solo? Pertama tentu Bengawan Solo punya nilai tersendiri bagi masyarakat ya mungkin Jawa Tengah pada umumnya begitu ya. Dan kemudian Sungai Gupit yang dicemari PT Room itu menuju ke Bengawan Solo, artinya dia juga berkontribusi, limbah PT Room ini juga berkontribusi terhadap rusaknya Bengawan Solo begitu. Warga menginisiasi itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Warga sudah menyampaikan unek-uneknya, sudah kemudian mengkonsolidasikan diri. Cuma yang sangat disayangkan adalah pada momentum
diskusi publik itu Bupati Sukoharjo atau Dinas Lingkungan Hidup, pokoknya beberapa aktor pemerintah yang bisa dianggap dalam tanda kutip menjadi aktor kunci dalam hal ini karena mereka punya kewenangan yang cukup besar, itu tidak hadir gitu. Padahal sudah diundang warga secara layak gitu. Yang hadir hanya BBWS Bengawan Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, tapi apa yang disampaikan pada forum itu pun tidak cukup memuaskan warga gitu. Karena pada intinya diskusi tersebut ditujukan tentang bagaimana, karena warga ini berdekatan nih sama PT Rum di tengah-tengah pemukimannya, bagaimana tindakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghilangkan dampak-dampak yang dihasilkan oleh PT Rum, dan itu berkontribusi selain ke warga juga Sungai Bengawan Solo gitu. Nah, tapi sayangnya memang komitmen pemerintah masih lemah dalam hal ini. Oke, mungkin ini bakal jadi yang terakhir. Aku pengen tanya nih, sebenarnya gerakan mahasiswa itu tuh sangat banyak ya jumlahnya gitu. Menurut abang nih gitu, wujud gerakan mahasiswa yang seperti apa sih yang bisa membantu gitu proses pengadvokasian perlawanan PT Rum ini sendiri? Iya, menurutku dalam gerakan apapun gitu ya, kreativitas kan sangat dibutuhkan. Semakin banyak kemudian aksi-aksi protes yang bisa dilakukan gitu, yang kemudian tujuannya jelas, itu semakin baik gitu. Nah, saat ini yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana supaya upaya class action yang dilakukan warga ini itu lebih diketahui publik dan ke internal juga, supaya kemudian bagi warga gitu ya, supaya gerakan mahasiswa bisa menciptakan imajinasi baru tentang bagaimana cara memperoleh keadilan. Karena ya sebenarnya lagi-lagi pengadilan itu bukan satu-satunya ruang untuk mendapatkan keadilan. Masih banyak cara di luar pengadilan gitu. Nah, kalau tadi pertanyaanmu adalah soal gerakan mahasiswa yang bagaimana sebenarnya itu. Satu aja sebenarnya. Sering-sering aja ngobrol sama warga, membangun imajinasi bersama, ketemu sama warga gitu. Karena ini secara kebetulan sedang ada persidangan. Nah, bagaimana kemudian sidang ini juga disuarakan, sembari kemudian nggak menutup kemungkinan ada model-model perjuangan lain yang kemudian diusulkan dari proses-proses obrolan bersama begitu. Nah, tapi yang pasti ketemu dulu nih gitu sama warga. Oke. Nah. Tapi ini nggak harus dilakukan mahasiswa juga ya? Mungkin ya nggak cuma mahasiswa, ya siapapun, termasuk LBH Semarang ya perlu mengintenskan juga bersama warga untuk sebenarnya tadi ya, karena cara untuk meraih keadilan itu nggak cuma di pengadilan kan gitu. Nah, LBH Semarang membicarakan hal itu sebenarnya. Oke, siap. Mungkin sebelum aku akhiri podcast kita pada kali ini, apakah ada closing statement buat teman-teman LBH Semarang yang lagi nonton? Ya, closing statementnya nggak usah daki-daki kali ya. Semoga PT Rum segera berhenti memproduksi bau gitu, dan semoga warga mendapatkan haknya. Udah gitu aja. Dan ini semua bisa terwujud kalau dukungan makin banyak pada warga. Oke, mungkin cukup segitu aja podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Rizky yang udah hadir. Sama-sama, Del. Oke, aku tutup. Amadillah pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.